part sebelumnya, cek di sini. Oke. Atalante yang keringetan kaget dengan apa yang dibawa sama Daud. Daud bilang itu adalah psychic entity. Atalanta yang olahraga sadar kalau Daud pergi ke interdimensional realm. Daud bilang itu kan memang keinginan Atalante. Tapi Atalante heran kenapa rambut Daud gondrong begitu. Daud bilang Dekan Persi menyerangnya pakai sihir petir. Lalu mereka ngobrol dan Daud ingat kalau apakah Atalante puas. Atalante bilang puas. Dan kalau dia puas, Daud bakal diberi hadiah. Dan Atalante bilang Daud bakal diberi banyak hadiah. Tapi Daud itu lebih punya permintaan dengan Atalante. Dan Daud meminta item yang memiliki kesadaran. Ini bisa menjadi investasi Daud untuk masa depan. Atalante juga kagum dengan permintaan Daud. Tapi Atalante tanya, kenapa Daud melakukan beginian dengan kejadian yang kemarin itu. Daud gak mau jawab dan tanya balik, kenapa Atalante sangat menyukai dia. Daud juga sadar, meskipun dia murid baru, akademi seperti berputar di sekitar dirinya. Dan Daud mengira kalau ini disebabkan oleh Atalante. Seakan-akan Atalante mau semuanya melakukan yang Daud inginkan. Dan Daud heran apa yang diinginkan Atalante dengan dirinya. Atalante malah mengelak dan bilang mungkin karena Daud itu imut. Daud juga paham kenapa Atalante nggak mau jawab pertanyaan dia. Tapi Daud tetap berterima kasih karena permintaan dia diterima. Tapi sekarang dia harus fokus ke hal lainnya. Dan di malam harinya, dia harus menyelesaikan quest terlebih dahulu. Dan Daud melihat Elnor yang sudah menunggu selama 6 jam. Pakaiannya 8/10. Cantik. Daud jelas kagum dengan Elnor yang cantik banget. Elnor bilang kalau ini pertama kalinya dia ke tempat beginian, makanya dia mencari tempat yang dekat dan bersiap-siap di sana. Dan Daud malu menatap mata Elnor. Tapi Elnor memegang tangan Daud dan mengajaknya jalan ke restoran itu. Dan Daud mengeluh kalau antriannya itu panjang. Dan pas mereka mau masuk, mereka melihat Talion yang kerja di sana. Daud jelas heran kenapa Talion di sini. Talion jelas tanya kenapa Daud dan Elnor bersama ke restoran ini. Daud nggak bisa jawab dan Elnor tanya apa mereka boleh masuk duluan. Dan Daud tanya apa Talion menggunakan sebuah kalung. Dan Talion bilang kalau dia beneran memakai kalung itu. Namanya Foundation of Purity. Dan Daud menyuruh Talion jangan memakai kalung itu hari ini. Dan menyuruhnya mencegah pekerja lain juga menggunakan kalung itu. Talion cuma bisa setuju dengan Daud. Dan pas masuk, Daud dihentikan sama bosnya. Dan dia meminta waktu dengan Daud sendiri. Elnor mau menolak, tapi Daud bisik-bisik ke Elnor. Dan Elnor terkejut, tapi tetap menerima perkataan Daud. Dan pas Daud sama bosnya ini berdua, bosnya ini sok deket dengan Daud. Tapi Daud bilang kalau dia tahu kenapa dia mau diajak ke sini, soal membangkitkan demon. Jelas si bos kaget, dan Daud lanjut kalau mereka ini ingin membangkitkan demon dengan darah dari Elnor. Dan kejadian sebelumnya adalah ulah dari bos ini. Dan Daud sudah memberitahukan semuanya ke Elnor. Jelas bos ini kaget dan bos ini berpikir kenapa Prophet tertarik dengan Daud. Ternyata ini penyebabnya. Dan kagum kalau Daud itu adalah rubah yang licik. Tapi bosnya bilang anak buahnya pasti sudah menangkap Elnor. Tapi tiba-tiba Elnor mendobrak pintunya. Oke, kita balik sebentar. Pas Elnor mau dibawa sama pemuja demon. Dan Elnor mengingat perkataan Daud soal pemuja demon yang mau menangkap dirinya. Dan Elnor langsung melawan pemuja demon yang berani memegang pundak dia. Dan Elnor dengan mudah berhasil mengalahkan pemuja iblis lainnya. Bos ini jelas kaget dan Daud tanya kondisi Elnor. Elnor bilang dia nggak apa-apa, tapi kecewa karena ini bukan kencan yang dia pikirkan. Jadi dia mengajak Daud untuk pergi kencan suatu hari lagi. Dan pesan muncul di depan Daud,
kalau ketertarikan Elnor semakin meningkat. Jadi bos yang sudah terdesak menggunakan Demon Essence. Daud minta Elnor menghentikannya, tapi duluan dimakan dan restorannya meledak. Daud jelas selamat, dan bos kagum dengan kekuatan baru yang dia dapatkan. Dan pesan muncul untuk mengalahkan Purifier. Ini bisa gagal kalau banyak korban yang berjatuhan. Tapi bukan hanya bos ini masalahnya, karena ada Man Eater atau anak buahnya bos ini yang bangkit lagi. Tapi Elnor dan Talion muncul mengalahkan Man Eater itu. Dan Daud bilang kalau itu adalah rekan kerja Talion tadi yang berubah menjadi monster. Makanya Daud menyuruh Talion melepaskan kalung tadi. Talion heran apa ini ulahnya Marquis. Dan Daud memberikan tugas untuk Talion menyelamatkan para warga dan menaruh meriamnya di suatu tempat. Dan Talion kagum dengan pemikiran Daud yang masih bisa tenang di saat beginian. Elnor tanya ke Daud, apa Daud tahu kemana bos itu pergi. Dan tujuan bos itu adalah akademi. Tapi bos ini tidak bisa menghancurkan bariernya. Tapi dia bakal mencoba membuat suatu celah. Dan pas mau melakukan serangan, Daud datang dan menyuruhnya berhenti. Dan bos nanya bagaimana Daud bisa menemukan dia. Daud bilang kalau rencana bos ini gampang ditebak, sambil dia itu digendong sama Elnor. Minus aura Daud. Si bos malah senang karena mereka mencari dirinya bersama. Dan Elnor masih belum paham di mana Daud punya kepercayaan dirinya. Tapi dia harus memenuhi ekspektasi Daud. Dan Elnor langsung menyerang bos itu. Dan Daud mengirim Elnor ke arah yang benar. Bos menyerang Daud, tapi Daud bisa menghindari serangan bos itu. Dan Daud terus kabur. Dan bos ini marah karena Daud kabur terus. Dan bos menggunakan sihirnya. Daud menggunakan Holy Seal, tapi skillnya kalah dan Daud terkena serangan. Daud seperti pingsan, dan bos ini sombong kalau Daud itu ternyata lemah banget. Elnor jelas muncul dan melindungi Daud, dan bakal mengulur waktu agar Daud bisa kabur. Lalu bos ini kagum dengan percayaan Elnor kepada Daud. Lalu Elnor merenung kalau selama ini hanya dia yang menerima bantuan dari Daud. Dan sekarang dia harus membalas budi ke Daud. Dan Elnor memberikan kalung yang meningkatkan ketahanan Daud. Lalu Elnor akan menahan bos ini. Tapi Elnor cuma tanya satu hal. Dan tanya apa mereka itu beneran pasangan yang serasi. Bos ini yakin dan bilang kalau kalian selamat, kenapa nggak buat keluarga saja. Elnor merenung dan langsung melawan bos itu. Dan Elnor berhasil memberikan perlawanan yang sangat keras. Tapi bos ini lebih fokus menyerang Daud yang kabur. Dan dia mencari Daud. Elnor jelas panik. Lalu ke akademi. Dan semua orang di sana berhasil mengalahkan semua monster yang datang. Dan Percy bersyukur mendengar perkataan Daud. Jadi dia dan Korat bisa menolong bersama. Lalu ke Daud yang kelelahan. Dan pas banget dia menemukan cannon yang dia minta kemarin. Dan pas mau diambil, Elnor jatuh di sebelah Daud. Dan bos ini kagum dengan kekuatan Elnor. Lalu Daud diserang menggunakan sihir dan berhasil menembus tubuhnya. Elnor shock dan tiba-tiba waktu berhenti. Lalu pesan muncul kalau Deadly Charm dia aktif. Dan targetnya adalah Grey Demon yang muncul di hadapan Daud. Dan pesan yang muncul berwarna merah karena terlalu berbahaya. World, ya, gue mau kok sama dia. Dan demon ini adalah manifestasi melalui tubuh Elnor, pecahan Grey Demon. Lalu pesan muncul Deadly Charm aktif, yang dimana memudahkan dari individu dengan kecenderungan evil. Semakin jahat maka efeknya semakin berasa. Lalu Grey Demon menyembuhkan luka Daud dan bilang, I love you. Lalu muncul tato di dada Daud. Itu adalah Mark of the Fallen. Dan luka Daud diputar ulang. Dan Grey Demon menatap ke Daud dengan tatapan yang tertarik ke Daud. Daud merasa heran kalau makhluk terkuat malah tertarik dengan dirinya. Dan pas genting ini, Daud menggunakan skill kopinya.
dan Daud ditekan sama Greedemon. Tapi Daud akan mengopi satu skill dari Elnor dan Greedemon. Dan Greedemon senang karena Daud bisa menahan tekanan dari dirinya. Dan sebelum berpisah, Greedemon bilang kalau nanti mereka pasti bakal bertemu lagi. Lalu waktu berjalan kembali. Bos menyerang Daud, tapi Daud menghilang dan muncul di belakang bos, lalu memukul dia sampai jatuh. Bos jelas heran dengan kekuatan Daud yang tiba-tiba muncul. Lalu Daud muncul menggunakan superhero landing. Dan ada pesan muncul kalau ada situasi yang mendesak dan jadinya Daud semakin kuat. Dan skill barunya, King of Pandemonium aktif. Ini skillnya bisa membuat Daud memiliki keuntungan melawan iblis selama 5 menit. Dan bos jelas panik kenapa Daud punya kekuatan itu, dan bilang kalau si Prophet tidak mengatakan itu. Dan Daud memukul bosnya dan bilang ronde kedua dimulai. Tapi pertarungannya di skip sama manhwanya dan si bos terluka. Dia juga heran kenapa Daud memiliki kekuatan itu tapi yang sudah sempurna. Tapi pertarungan masih berlanjut dan Daud memimpin pertarungannya. Tapi tiba-tiba durasi skillnya habis dan mereka berdua jatuh di atas ketapel. Lalu mereka terbang sambil memodongkan meriam dan nanya apa ada kata-kata terakhir. Dan bosnya terkena serangan lalu lenyap. Dan notifikasi muncul kalau quest pertama selesai dan Daud mendapatkan 1 Demon Essence, 1 Hero Fragment dan 5000 poin. Daud merenung kalau dia banyak banget mendapatkan hadiahnya. Dan pas Daud merenung, Atalante muncul dan ingin mendengar semua yang diketahui sama Daud tentang Greedemon. Daud jelas kaget. Dan Daud jelas mau menangkis pertanyaan itu. Atalante sudah tahu kalau Daud melihat Greedemon. Lalu Elnor dirawat di UKS. Lalu Atalante bilang salah satu kekuatan Greedemon, Corruption, keluar dari tubuh Daud. Dan Kekaisaran Suci akan segera mengetahuinya. Dan kali ini Daud sudah menjadi pusat perhatian. Dan tanya apa Daud tahu kalau bakal begini. Dan Daud merenung kalau dia sudah menyerah menjadi NPC sejak lama. Apalagi dia sudah terlibat dengan Demon. Lalu Atalante bilang kalau dia sudah menduga kalau Greedemon itu menggunakan Elnor sebagai wadahnya. Tapi Atalante berterima kasih ke Daud, berkat dia mereka bisa melindungi akademi. Dan dia diberi hadiah tidur di paha Atalante. Lalu Atalante bakal memberitahu soal rahasia, yang dimana kalau setelah pertarungan terakhir hero, fragmen demon tersebar-sebar. Jika salah satu bermanifestasi, yang lainnya bakal muncul di sekitar manusia. Jadi karena Greedemon sudah bangkit, yang lainnya juga pasti bakal segera bangkit. Dan dijelaskan kalau Crimson Demon lah yang membuat keluarga Elia musnah. Dan Kekaisaran Suci sudah tahu siapa saja wadahnya. Makanya Atalante mencoba membawa mereka ke satu akademi ini. Daud jelas kagum dengan Atalante. Atalante lanjut bilang kalau cinta sejati. Katanya dulu ada wadah demon yang jatuh cinta dan itu membuat fragmen demon hancur sepenuhnya. Daud mengira ini gak penting untuk dirinya. Atalante bilang kalau dia melihat Greedemon menyembuhkan Daud. Bahkan Greedemon bahagia melihat Daud. Makanya Atalante minta ke Daud untuk rayu para wadah demon ini agar tidak terjadi masalah. Tapi itu masalahnya. Tapi Atalante bilang kalau wadahnya itu semua cewek kok, nggak ada cowoknya. Dan Atalante bilang ini sebuah kesempatan buat Daud. Dan Atalante meminta pertolongan ke Daud sambil menundukkan kepalanya untuk menyelamatkan dunia. Dan Daud juga sudah sadar kalau dia gagal, bagaimana nantinya. Ya, dunia bakal dikuasai sama Evil Empire. Dan Daud benci dengan developer gamenya. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Bakakers.